Pagi. Hari ini aku diundang sama Ricky untuk sharing-sharing, ngisi di sesi untuk MDRT ya teman-teman ya. Em, jadi moga-moga apa yang aku bisa sharing hari ini ada beberapa hal yang bisa dipakai. Sorry bentar aku colok charge laptop dulu. Oke. Nah, Silakan kok, silakan. em, mungkin kita langsung masuk ke materi aja ya teman-teman ya. Karena aku dikasih pesan sama Ricky bahwa ini sesi untuk yang sifatnya lebih teknikal. Jadi kita akan langsung masuk ke materi. Boleh di-share aja untuk materinya? Ya mungkin perkenalan sedikit ya teman-teman ya. Ini aku di Jakarta. Oh, itu masih ada legasinya. Aku pada udah hapus, nggak ke-update kali ya. Mesti di-refresh lagi. Em, aku dari Inspiring Agency, teman-teman. Posisi AB ya, salah satu. Sebenarnya ini aku spouse dari Angelia Komaladi, salah satu Komaladi Sisters, dia yang paling kecil ya teman-teman ya. Nah, hari ini aku akan bawain tentang reshaping the industry through professional selling ya. Karena ini topiknya juga kita ngomongin untuk mencapai production club ya. Nah, jadi kalau aku boleh tahu di sini ya, di sini ada 19 orang ya. Ehm, berapa orang yang belum pernah mencapai production club ya. Ehm, mungkin gak usah ngomong kali ya, nggak apa-apa deh. Apa namanya, nggak usah di erase atau gimana, nggak apa-apa. Jadi tapi sebenarnya hari ini harapan saya itu adalah setiap orang yang ngedengerin di sini itu bisa mendapatkan production club itu ya teman-teman ya. Dan mungkin sedikit background, aku itu em, mungkin sebenarnya bisa dibilang itu aku adalah seorang yang kalau aku bisa bilang tuh nggak cocok sebagai salesman. Karena memang lebih sifatnya introverted dan juga mungkin kalau misalnya bahkan lebih suka untuk nge-strategize, untuk bikin strategi gitu ya, itu aku suka teman-teman. Tapi memang di setiap bisnis yang perlu aku sadarin adalah di setiap bisnis nggak mungkin kita lepas dari yang namanya itu penjualan ya. Nah, jadi eh, ada beberapa waktu itu di Inspire ada beberapa yang tanya ya. Ini mungkin cerita sedikit beberapa pencapaian aku di tahun lalu ya. Tahun lalu itu aku tutup penjualan pribadi itu di sekitar 3,4 3,5 M ya. Sekitar seperti itu, teman-teman. APE gitu ya. Terus juga ada naikin 2 AAB, total grup itu kayaknya total grup ya, termasuk AAB yang naik AB itu sekitar 6-an ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin banyak waktu itu eh, aku diminta untuk sharing sama Inspiring. Ini awalnya ya teman-teman ya. Di, kenapa sih Di, lu udah istilahnya itu bisa dibilang udah jadi AB ya kan. Kenapa tetap melakukan personal production ya teman-teman ya. Nah mungkin sebenarnya sih jujur ya teman-teman ya, kalau aku boleh kalau aku boleh sharing sedikit ya, aku ini nggak ngerasa em, aku tuh pinter banget, yang paling pinter ngomong juga definitely enggak ya. Tapi aku nih orangnya rajin, teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya ya, kenapa masih personal production, kenapa masih aktivitasnya masih 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 apa tinggi gitu ya? Ya karena ya memang nggak tahu ya teman-teman ya, udah kebiasaan kerja ya teman-teman. Kayaknya rada aneh buat Prudential itu, nggak tahu kenapa ya, untuk kerja keras itu tuh kayaknya sesuatu yang wah banget. Padahal enggak, itu menurut aku adalah sebuah hal yang menjadi istilahnya itu adalah baseline ya teman-teman ya. Em, nah jadi hari ini aku akan sharing hal yang sama yang ditanyain sama Inspiring, yaitu adalah reshaping the industry through professional selling. Oke, boleh di next? Oh enggak apa aku yang share aja. Oke, ya. Nah, boleh di next lagi. Jadi ini ya pertanyaan ya teman-teman ya. Kenapa Aldi sama Angel keep doing selling? Ya, jujur yang pertama teman-teman ya, saya sama Angel itu suka melakukan sales. Ya, Em, salah satu alasan yang membuat saya itu jatuh cinta sama industri asuransi dulu itu mungkin boleh cerita ya teman-teman ya.
mungkin kok bisa teman-teman lihat di Sunday Punch itu kan setiap tahun tuh selalu ada production club. Tapi waktu Aldi mulai karirnya di Prudential, believe it or not, waktu itu aku 1 bulan itu tuh nggak dapat case sama sekali. Actually dapat satu case teman-teman. API-nya itu 9 juta, premi 750 ribu, tapi setelah beberapa waktu polisinya lapse. Itu tuh dapat dari mantan anak buahku di perusahaan yang sebelumnya. Ya, jadi bisa bayangin ya teman-teman ya, waktu full time di Mei 2015, ketemu banyak banget orang, setiap hari itu ketemu 3 orang, bahkan kalau misalnya di reschedule pun tetap minggirin mobil gitu ya, minggirin mobil, habis itu cari reschedulean, tapi nggak dapat closing teman-teman. Pada saat itu tuh aku ngerasa apa yang belum aku punya itu adalah kerendahan hati dan juga penerimaan. Ya, penting banget untuk seseorang masuk ke dalam industri ini untuk belajar lagi, untuk mengosongkan gelas, ya teman-teman ya, dan meninggalkan jubah yang sebelumnya. Mungkin cerita sedikit, sebelumnya itu aku adalah seorang business manager. Di usia 22 tahun aku tuh my first career sebagai graduate itu aku diposisikan sebagai manager ya teman-teman ya. Jadi karirnya lumayan, tapi pada saat pindah ke Prudential itu dirasa kayaknya tuh aku masih megang apa ya, bisa megang jubah sebagai manajer itu, jadinya tidak menerima bahwa aku ini sekarang seorang agent insurance. Nah, apa yang membuat aku jatuh cinta kepada ngeklik lah ya, bisa dibilang ngeklik dulu kali, nggak jatuh cinta ya. Ngeklik pertama kali sama industri asuransi itu adalah pada saat di tahun pertama aku jadi agent, aku tuh ini ngaku dosa ya teman-teman ya, aku nggak berani jualan ke keluarga ya. Em, aku nggak berani jualan ke keluarga, aku takut jujur produk yang aku jual itu masih too good to be true, kayak apa terlalu bagus gitu ya. Takutnya aku nge-scam orang, jadi aku offer itu justru kepada kolega dan juga mantan-mantan klien aku. Eh, di tahun itu adiknya papa meninggal karena memang sebenarnya itu dia sudah mengidap kanker yang relapse ya teman-teman ya, meninggal dan meninggalkan dua sepupu saya yang masih satu kuliah, satu masih sekolah. Nah, waktu itu sepupu saya ini setelah meninggal lagi beres-beres lemari, udah beres prosesi penguburan, bilang sama saya, kok ini aku ada nemu asuransi, ya. Ini bisa diklaim, bisa dipakai nggak sih kok? Coba, bisa coba tolong bantu nggak kok? Ya, long story short, aku coba klaimin, ya di situ ada asuransi jiwa, ya, nggak nyampe 200 juta teman-teman. Preminya pun juga cuma 500 ribuan, ya. Dan waktu itu jujur proses klaimnya itu makan cukup banyak waktu. Kenapa? Karena penerima manfaat atau beneficiary di polis tersebut masih pakai nama Chinese. Padahal aslinya udah ganti pakai nama Indonesia suaminya itu. Makanya jadi PR banget ya. Pada saat itu dia harus bolak-balik ke kota di Bangka Belitung ya, untuk ngurus surat hilang ganti nama. Akhirnya berapa bulan itu baru keluar teman-teman. Dan walaupun istilahnya itu prosesnya lama ya, proses cukup lama, sepupu aku tuh sempat bilang, karena papaku tuh jadi walinya dia, dia sempat bilang bahwa mama pada saat hidup itu tuh memberikan mereka tuh istilahnya ya menjadi penopang mereka, bahkan setelah meninggal pun menjadi penopang mereka. Dan saya ngerasa itu sesuatu banget ya. Ini bukan duit saya, ini juga istilahnya juga saya memang cuma niat bantuin aja, nggak taunya apa yang kita lakukan di industri asuransi ini pada saat kita benar-benar mengedukasi orang dan juga mengerjakan pekerjaannya dengan hati, teman-teman ya, kita nggak cuma membantu satu generasi, tapi sebenarnya generasi-generasi selanjutnya itu bisa terbantu, teman-teman. Ya, jadi dari situ tuh saya sama Angel ngerasa ya memang suka dengan selling. Dan kita ngerasa ada dampak yang sangat real yang bisa kita berikan melalui selling. Yang kedua, teman-teman, Aldi sama Angel tuh demen jalan-jalan. But di balik jalan-jalan itu, Aldi sama Angel tuh demen yang namanya tuh sense of achievement. Ya, di tahun ini em, grup kita ngumpulin 3 piala emas, teman-teman ya. Happy banget rasanya ya, rasanya happy banget.
Dan perlu disadarin teman-teman, kalau misalnya production club itu, ya, apalagi misalnya mau capai kemarin itu kan PCC agent, PCC leader, ya teman-teman ya, itu akan lebih mudah pada saat kita juga ada porsi dari sellingnya itu sendiri, ya. Jadi kemarin pun pas waktu ke Vienna juga bawa papa mama saya, ya kita ajak jalan-jalan bareng, ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa banget, terutama juga sebenarnya untuk bisa spend dengan kedua orang tua saya, ya teman-teman ya. Dan juga yang ketiga, brutally honest teman-teman ya, em, lifestyle kita, lifestyle aku sama Angel, ya masih istilahnya itu apa namanya, mengarahkan saya untuk melakukan melakukan selling ya teman-teman ya. Karena em, karena bisa dibilang pertama, yang tadi saya udah sampaikan, saya tuh gerah kalau misalnya diem aja gitu ya. Memang kalau misalnya dari sisi tim pun juga kita bisa dibilang nih sampai sekarang pun 70 tahun kemarin sama tahun ini itu 70% effort itu adanya di tim. Karena jujur saya sadar saya ini perlu ngegas lebih banyak dari sisi tim buildingnya ya teman-teman ya. Tapi di lain itu pun juga pada saat team building ini perlu putaran ya teman-teman ya, perlu modal, selling ini bisa mensuplai ya, mensuplai untuk proses dari kita melakukan team building. Kira-kira seperti itu. Boleh di next ya. Nah, tapi di satu sisi kenapa Aldi sama Angel juga melakukan team building ya teman-teman ya. Boleh di next. Nah, mungkin cerita sedikit ya teman-teman ya. Eh, ada masa-masa ada masa-masa kita itu terlalu fokus kepada selling, ya. Apakah benar, apakah salah? Menurut saya idealnya mesti balance, teman-teman. Tapi bisa dibilang kita ini membangun tim ini juga diniatkan, ya. Jadi pada saat pandemi itu adalah titik balik pada saat Aldi sama Angel itu justru memberikan effort terutama itu adalah di team building, ya. Terus saya cuma mikir kayak begini, ya teman-teman ya. Saya ini orangnya idealis. Dalam artian, saya bilang salah satu mimpi saya di dunia asuransi adalah mengubah citra orang terhadap industri asuransi, teman-teman. Ya, tapi saya saya cerita sedikit nih, secara angka. Saya mimpinya gede, teman-teman. Pengen mengubah citra industri asuransi di Indonesia. Saya sebel banget tuh sama agent-agent yang mis-selling, yang bilang yang apa di sana apa di luar sana repricing, dia dia tarik-tarik nasabah orang, enggak taunya dia repricing juga. Itu kan aduh ampun banget ya teman-teman ya. Mungkin beberapa dari teman-teman juga tahu itu perusahaan yang mana gitu ya. Em, jadi tapi sebenarnya saya tuh nggak fanatik terhadap perusahaan asuransi, tapi saya fanatik terhadap memberikan yang terbaik kepada customer, dan saya pengen mengubah istilahnya itu wajah citra industri asuransi di Indonesia. Cuman realistis aja ya. Kalau saya compare omset saya, nggak usah ngomongin di Prudential Indonesia deh atau di industri asuransi di Indonesia deh. Ya, omset saya di Inspiring aja itu belum mencapai ya sekitar roughly 10%-nya, teman-teman. Ya, less than 10% even. Ya, pertanyaannya, apa yang saya ubah kalau misalnya angka yang saya produce aja itu less than 10% of my own agency? Oke, nggak usah ngomongin yang muluk-muluk, Dedi. Kalau lu mau, ini saya ngomong ke diri saya ya. Kalau lu mau berdampak lebih besar, saya tidak akan bisa lepas dari yang namanya tuh team building, teman-teman. Ya, saya nggak bisa cuman berduaan sama Angel gitu ya, nggak bisa. Oke, makanya juga itu salah satu alasan yang paling kuat untuk saya juga mengembangkan tim, ya. Dan yang ketiga, teman-teman, gitu ya, pada saat kita ngeliat ada tim kita ikutan jalan-jalan, ikutan juga istilahnya achieving, rasanya happy banget, ya teman-teman ya. Eh, dan dan kami selalu melihat bahwa bahwa sebenarnya Prudential ini adalah sebuah kendaraan bisnis yang yang apa ya, yang bisa dipakai untuk menjadi best version of us. Ya, pada saat saya melihat seseorang itu benar-benar berusaha mencapai achievement di Prudential, they become a better version of themselves. Ya, boleh di next.
Nah, kita kan udah bahas istilahnya kenapanya dulu. Dan sekarang kita akan bahas satu-satu dari mindsetnya. Pada saat kita ngelakuin selling ya teman-teman ya, mindsetnya. Dan juga kira-kira itu sebenarnya teknis yang bisa dibilang itu bukan sesuatu yang hard skill, tapi yang soft skillnya juga akan saya sharing teman-teman versinya saya. Dan nanti juga saya akan bisa sharing bagaimana pola pikirnya untuk mencapai bukan pola pikir ya cara kerjanya ya cara kerjanya untuk mencapai production club. Oke, kita mulai. Pertama itu adalah mindsetnya. Boleh di next ya. Jadi mindset yang saya pegang dan saya coba transfer kepada tim saya ya itu adalah pertama teman-teman, selling itu adalah building long term relationship, membangun apa ya relasi jangka panjang. Bahkan kalau saya boleh share teman-teman, pada saat tim saya minta untuk melakukan introduction. Ya, kalau kita transparan ya teman-teman ya, kita transparan untuk langsung ngomong kita di Prudential gitu ya, kita introduction. Goalnya satu, lu visit dia, lu introduction ke dia, dan jangan bikin dia kapok ketemu sama lu. Kira-kira seperti itu kasarnya teman-teman. Biarkan dia mau pada saat kamu ajak ketemu lagi, dia mau ketemu sama kamu. Ya, karena mindsetnya yang pertama adalah selling is building a long-term relationship. Ya, jadi apa yang biasa saya lakukan, teman-teman, ya, itu saya minta kepada tim saya untuk melakukan introduction. Apakah itu by phone, apakah itu by WhatsApp, apakah itu by visit. Tapi garis merahnya adalah, benang merahnya adalah saya minta mereka untuk melakukan seperti ini. Ya, sama seperti misalnya contoh nih, kalau dulu misalnya saya dulu kerja di satu perusahaan IT, saya pindah ke IT, perusahaan IT yang lain. Apa yang saya lakukan teman-teman? Ya saya visit, saya datang, saya ketemu, saya bilang, kalau sekarang saya ada di perusahaan sekian, gitu ya. Dan saya bilang sama dia, ya ini kira-kira skripnya teman-teman. Jadi pertama, lu mesti kasih tahu bahwa lu sekarang di Prudential. Yang kedua, ya, em, lu boleh bilang sama dia, Kak, misalnya contoh nih, bro, kalau misalnya lu ada pertanyaan atau problem apapun tentang insurance apapun, jangan sungkan repotin gua. Itu yang nomor dua. Yang ketiga, teman-teman, aku tuh suka untuk memprospek dengan eh, permission atau minta izin. Jadi yang ketiga itu adalah sama kalau misalnya gue ngerasa ada update yang penting, ada update yang gue rasa berguna, gue izin share ke lu ya. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, itu adalah cara saya untuk melakukan introduction. Oke. Itu bisa dilakukan secara apa? Again, secara visit, secara call, secara WhatsApp, itu bisa dilakukan. Oke. Nah, yang nomor dua, teman-teman. Mindsetnya apa? Ya, memang dalam jangka panjang, bisnis kita ini gulungan terbesarnya, bisa dibilang source of income terbesarnya adalah dari membangun tim. Ya, tetapi untuk punya tim itu adalah sesimpel memberikan amplifikasi terhadap nilai sellingnya yang kita punya. Kalau nilai selling kita itu jelek, ya, mau dikalikan berapa, misalnya nilai selling kita nol, teman-teman, mau dikalikan berapa, ya juga jelek hasilnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berbisnis dengan jangka panjang, customer juga suka, gitu kan, juga retensinya bagus, persistensinya bagus, selling itu harus valuable, teman-teman. Selling itu adalah memberikan value, ya. Karena di balik value itu ada rasa percaya, dan dari balik rasa percaya itu ada uang yang akan disetor kepada teman-teman. Ya, maksudnya kepada Prudential ya, teman-teman. Ya. Dengan teman-teman sebagai agentnya. Dan mindset yang ketiga adalah jogging yang konsisten itu lebih penting daripada eh, lari kencang-kencang sprint ya teman-teman, tapi jarang-jarang teman-teman. Ya, saya suka banget untuk istilahnya itu memperhatikan pada saat saya membangun tim saya gitu ya. Bahkan justru di depan-depannya itu kan pada saat kalian mungkin baru join gitu ya, kalian tuh lagi banyak sekali learning curve-nya, belajar tentang produk lah, belajar tentang cara sales cycle, belajar tentang misalnya klaim dan lain-lain gitu ya. Dan inilah fase-fase kalian memulai untuk mulai ketemu sama klien. Oke. Saya bilang sama tim saya, yang penting itu adalah kalian
memindahkan proses satu box cycle ke box selanjutnya. Maksudnya apa? Tadinya baru introduction. Lu pindahin nggak dari introduction itu menuju ke P1 atau presentasi? Dari P1, lu pindahin nggak ke P2, yaitu adalah sharing proposal, ya teman-teman ya. Dan dari P2, lu pindahin nggak ke submission, ya. Proses itu yang saya benar-benar perhatikan, ya. Daripada nih istilahnya ya, kalau saya pribadi, kalau bagi kalian yang mungkin baru-baru mulai gitu ya, saya lebih memperhatikan aktivitas kalian dibandingin tiba-tiba sekali closing jeder gede, abis itu nggak kerja lagi, ya. Kita mau bikin saya bilang ya teman-teman ya, asuransi itu bukan bisnis fast cash menurut saya. Ya, boleh baik leader masing-masing, tapi menurut saya bis asuransi itu bener di awalnya komisinya berasanya gede gitu ya, apa berasanya luar biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dipikir-pikir, mungkin ada juga bisnis di luar sana yang fast cash asal dengan model yang ada ya. Tapi saya lebih ngerasa asuransi itu cocoknya adalah bisnis yang sustainable. Ya, gimana nggak sustainable teman-teman? Ya, komisi aja minimum dibayar 2 tahun. Ya, dan pada saat team building, ya pada saat kalian sudah mencapai AB, ya kan, yang kita incar apa? Royalty. Royalty itu seperti J.K. Rowling, teman-teman. J.K. Rowling itu menulis buku. Dan setiap istilahnya tuh bukunya itu dipakai untuk jadi hak siar, untuk dipakai jadi apa? Dipublish lagi, dia mendapatkan royalty. So it is something yang sebenarnya very very sustainable, teman. Ya, boleh di next. Jadi tadi dapat ya teman-teman ya kira-kira skripnya seperti apa ya teman-teman ya pada saat introduction. Nah, sekarang kita masuk ke psikologi pada saat fase-fase sellingnya itu sendiri. Boleh di next. Nah, jadi saya coba bagi menjadi beberapa fase teman-teman. Ya, teman-teman boleh 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 istilahnya itu gambarkan ini Aldi lagi ketemu sama satu eh, orang ya. Orangnya ini profilnya bisa jadi kita lagi istilahnya itu eh, misalnya ketemu sama kalau sekarang kan anak saya ini kan lagi sekolah habis pindah ke satu sekolah yang beda gitu kan terus ketemu sama parents yang baru gitu ya teman-teman ya. Jadi lu bisa bayangin ini saya nih lagi ngomong sama orang yang nggak tahu saya di Prudential. Oke, ya. Cara introduce kayak gimana, teman-teman? Secara psikologi, saya akan taruh posisi saya itu menjadi seseorang yang pragmatis, yang menjadi yang istilahnya tuh melankolis, lay low key, istilahnya itu. Kalau saya pribadi, saya sukanya tidak terlalu menggebu-gebu di depan, teman-teman. Ya, no rush itu tidak menggebu-gebu, ya. Dalam artian jadi ini real scenario ya teman-teman ya. Pada situ saya lagi nge-gym di satu tempat gym baru dekat sekolah anak saya dan pada saat lagi di area changing changing saya ditanya sama apa saya biasa lah maksudnya kan saya senyum kan. Senyum gitu kan. Misalnya ada orang saya senyum dan dia juga bilang dia nyapa saya, "Bro," dia bilang kayak begitu. Ya kok, gue bilang kayak gitu. Terus dia tanya sama saya, apa namanya, tinggal di mana? Itu kan pertanyaan yang basic banget ya, ya tinggal di mana lah gitu kan. Habis itu gue tanya dong dia tinggal di mana. Terus dia tanya, apa namanya, eh bisnis apa bro? Misalnya kayak gitu kan. Eh gue bilang asuransi. Gue lupa sih waktu itu gue yang tanya duluan apa dia yang tanya duluan. Tapi mungkin bisa aja gue yang tanya duluan. Gue tanya sama dia, kok kalau boleh tahu main apa kok gitu kan. Oh, gue main ini apa logistik dia bilang kayak begitu. Lu main apa? Oh, gue di asuransi. Dia bilang, oh gue dulu pernah tuh jadi agent apa sekarang gue sih udah nggak jalanin gitu kan. Tapi polis gue masih dipegang sama di satu agensi di Jakarta teman-teman. Kira-kira dia cerita seperti itu ya. Oh iya kok, ya bagus ya kok udah punya bagus ya kok ada asuransi. Loki teman-teman, bener-bener gue gue tidak mau menggebu-gebu. Nah, kedua teman-teman ya. Gue mencoba untuk mendevelop interest using questions, teman-teman. Gue mencoba untuk membangkitkan keinginan tahuannya dia menggunakan pertanyaan. Contohnya gimana? Waktu itu kan lagi masa-masanya tuh repricing terus-terusan ya, teman-teman. Gue tanya seperti ini.
Ya, kalau gue boleh tahu kok, kemarin premi Koko kena repricing lagi ya. Gue gituin aja teman-teman. Bagi orang-orang, repricing itu bikin stres. Iya, sama teman-teman saya juga ada stres-stresnya. Ya, karena saya juga nasabah juga. Tapi sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang agent, adanya repricing itu adalah sebuah momentum. Ya, teman-teman ya. Mau di asuransi apapun, repricing ini adalah sebuah momentum. Karena saya sering banget teman-teman ketemu ya, mungkin eh, moga-moga juga nggak ada di Rising Star ya teman-teman ya. Saya percaya nggak ada di Rising Star. Tapi banyak di luar sana itu repricing bener-bener nggak dicuekin aja. Ya, nggak dikasih tahu informasi apa-apa, tiba-tiba biaya asuransi naik, eh, dan polis menjadi gampang lapse teman-teman. Terus dia pada saat saya tanya kayak gitu dia bilang apa? Oh iya nih naik lagi nih gini gini gini. Terus gue tanya lagi kalau aku boleh tahu disaraninnya seperti apa kok gitu. Dia bilang disarannya kayak gini gini. Oh sebenarnya itu sih sebenarnya ada sedikit konsekuensinya. Gue bilang seperti itu karena cara menghandle reprise itu beda-beda setiap orang. Terus gue yang tutup conversationnya karena teman-teman. Nanti kapan-kapan kok kalau misalnya ada waktu kita coba aku coba sharing-sharing ya, aku izin sharing-sharing mungkin sebagai second opinion aja. Again low key teman-teman. Sebagai second opinion aja bukannya gue maksudnya lu kan udah ada agent, gue bilang kayak gitu kan. Gue pengen sharing-sharing sebagai second opinion aja. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, itu adalah proses introduction saya atau proses untuk membawa conversation yang lebih serius tentang asuransi. Nah, harapannya apa? Di pertemuan saya yang kedua, teman-teman, di situ kisah kita bisa mengedukasi lebih lanjut. Apa yang suka saya edukasi? Dasarnya, teman-teman, bedanya tradisional sama unit link. Terus kalau misalnya memang topiknya itu adalah tentang repricing, ya saya akan bahas repricing itu kenapa dan apa yang perlu kita lakukan, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya kita memang ada satu momentum. Nah, kalau misalnya kita lagi nggak ada momentum nih, kita memang lagi prospek aja gitu kan. Caranya kayak yang tadi saya bilang, ya. Misalnya contoh kita telepon gitu kan bilang bahwa saya sekarang di insurance. Kalau misalnya lu ada pertanyaan atau ada masalah tentang asuransi lu, jangan sungkan kontak gue ya. Dan kalau misalnya gue ada update yang gue rasa berguna buat lu, nanti gue share infonya juga. Kira-kira seperti itu. Nah, terus habis itu selang mungkin 3 hari atau 1 minggu gitu ya teman-teman, teman-teman ya itu apa yang gue lakukan misalnya contoh nih di agency Rising Star lagi nge-push produk misalnya Pro Smart Plan misalnya kayak gitu kan PSP atau misalnya PCA ya saya akan update teman-teman saya akan telepon orang itu lagi kan dia udah bilang boleh ya kan saya akan update teman-teman ya itu cara saya untuk mensistemasi selling saya kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Dan juga kalau misalnya di nomor 3, ini adalah fase-fase di mana kalau misalnya nih contoh, eh, ini apa yang kejadian, mungkin saya cerita sedikit, ini masuk ke cerita closing saya di tahun lalu teman-teman. Ya, salah satu case yang closing lumayan besar pada saat itu tuh sekitar API-nya itu 1,5 M ya teman-teman ya. Itu bener-bener mungkin kalau misalnya boleh cerita ya teman-teman ya hasil dari yang namanya satu rajin baca polis, kedua konsisten ya, yang ketiga itu adalah menjadi seseorang yang trustworthy ya teman-teman ya, yang bisa dibilang reliable. Jadi ceritanya teman-teman ini nasabah itu tuh udah punya polis tuh banyak banget, salah satunya tuh di Prudential ya, bahkan bisa dibilang ini adalah dari agent yang sudah tidak aktif ya, yang dimana polisnya tuh saya handle ya. Habis itu saya pada saat itu minta ketemuan sama dia hanya untuk melakukan switching fund doang, teman-teman. Ya, ini orang sibuk sekali ya. Berapa kali saya minta saya minta jadwal ketemu sama dia cuma dikasih Sherlock, tiba-tiba Sherlocknya di luar negeri lah, di Singapura lah, di ke country mana lagi gitu kan. Tapi dia sering kayak begitu. Sampai akhirnya saya cuma bilang sama dia, Pak, boleh nggak Pak, saya pengen servicing polis Bapak aja. Saya cuma butuh 15 menit. Saya bilang seperti itu. Waktu itu saya dikasih kesempatan untuk datang ke kantornya
Terus dia tanya gitu kan mau ya gimana di dia bilang kayak begitu kan iya nih Pak ini polisnya saya saranin untuk ganti switching fan unit link gitu kan dari ini menjadi ini supaya lebih istilahnya nggak volatile lebih nggak naik turun. Terus dia tanya ada biaya apa nggak di nggak ada. Nah di situ kayaknya dia bingung teman-teman. Ini orang konsisten banget ngajak gua ketemu ya tapi untuk sesuatu yang dia nggak dapat apa-apa ya. Gue yakin teman-teman, orang-orang berbisnis sangat tahu mahalnya waktu, teman-teman. Makanya pada saat ada orang yang memberikan waktu, memberikan servisnya, dan dia tidak mendapat apa-apa, dia sadar gratis itu adalah sesuatu yang paling mahal, teman-teman. Ya. Terus di situ saya udah mulai masukin tuh, Pak. Setahu bapak saya, bapak juga punya banyak asuransi ya, Pak ya. Sini Pak, coba saya liatin Pak. Saya kasih second opinion Pak. Gue bilang kayak gitu. Ya, gue coba kasih second opinion untuk istilahnya mungkin ada beberapa hal yang saya bisa bisa efisiensiin seperti itu kira-kira. Lama lagi tuh prosesnya tuh. Dia nggak nemu-nemu sampai dia kasih nomor agent-agentnya dia sampai capek gitu kan. Gua follow up terus. Dia kasih nomor agent-agentnya sampai saya mintain ringkasan polisi dari agent-agentnya teman-teman. Dan ketemulah ada beberapa polis posisinya lagi cuti premi dan dia kena penalti, ya kan? Dia kena penalti karena cuti preminya. Di situ dia tanya, waduh, ampun banget ya kayak begini. Mesti gimana ya Aldi ya? Nah, makanya Pak, gue masukin lagi tuh, makanya Pak, penting banget polis itu di-maintain secara berkala. Dan ini orang biasa, teman-teman, orang yang istilahnya tuh baik, orang datang, istilahnya agent nawarin dia ambil, tapi agentnya nggak maintain dengan benar. Ya, makanya Pak, ini harus di-maintain. Coba ya Pak ya, saya bantu kira-kira seperti apa baiknya. Long story short juga banyak polis anak-anaknya itu ratusan juta, teman-teman dikasih UP gede banget, mis-selling banyak banget. Dan saya pada dasarnya cuma mengefisiensikan ya polisnya dia dan akhirnya ada satu switching di mana dia membeli satu polis asuransi jiwa Pro Future ya 5 tahun UP-nya itu hampir sekitar 28 miliar teman-teman ya terus dia ambil health yang sesuai tagihan dan PCB ya, total-total 1,5-an kira-kira seperti itu. Nah pada saat orang klien itu udah nanya tuh teman-teman mesti gimana itu adalah tanda di mana lu sudah memegang posisi otoritas teman-teman. Gue ceritain sedikit ya si kok selling itu sangat erat hubungannya dengan positioning. Apa sih positioning, teman-teman? Contoh, lu mau potong rambut lu, lu datang ke barbershop, ya, sama anak lu, dia pegang pala lu, diusak-usak sama anak lu, ya, ih kurang ajar, gitu kan? Barber enggak, presiden pun juga dipegang sama barber, kepalanya sama barber, dia nggak ngerasa itu, ya dia ngerasa biasa-biasa aja. Kita ke dokter ya teman-teman ya disuruh buka baju ya kan dia dia teken-teken misalnya anggota tubuh kita kita kasih itu namanya positioning teman-teman itu namanya otoritas pada saat awal-awal posisi kita itu belum di posisi otoritas karena kita belum memberikan value yang cukup dia belum trust kita ya makanya saya memilih untuk low key ya untuk santai. Saya coba untuk gali, saya tanya dengan questions ya. Saya tak saya pengen coba lihat nih pengetahuannya dia seperti apa, kira-kira seperti itu. Pada saat dia tanya, jadi mesti bagaimana? Itu sama aja seperti seorang pasien yang udah bilang, "Dok, saya sakit nih, Dok, mesti gimana ya?" Kira-kira seperti itu. Itulah waktu teman-teman untuk ngedrive ya. Ini psikologinya. Boleh di next, teman-teman. So far aman gak sih? Gua ngomong Aman, sendiri. Aman, 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 Aman aman, ya. aman, Ya, aman, aman. ya ini part dari insecurity-nya gua nih. Ya. Yang ketiga itu adalah habitnya. Ya. Oke, boleh di next. Ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, selling itu bukan sebuah teknik. Menurut saya teknik itu bisa dipelajarin dengan cepat ya teman-teman ya. Tapi selling itu tentang positioning,
yang dilakukan secara konsisten. Saya ngerasa ya teman-teman ya, kalau setiap orang itu bisa dibilang itu prospek, bener-bener prospek sehari itu 3 orang ya, menurut saya ya apa ya, itu itu udah menjadi standar yang dasar ya teman-teman ya. Tapi sayangnya yang full time pun gue masih melihat bahwa habit kerja itu tuh masih belum terbentuk dengan baik ya teman-teman ya. Nanti kita bahas ya. Tapi selling for me is about positioning and second is about consistency untuk memperform apa positioning itu ya. Banyak yang bilang kayak begini, di uh, gua nggak ada market di gitu kan. Ya, kalau misalnya lu nggak ada market dan itu faktanya, jawabannya ya 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 gue setuju. Ya kan, aku setuju teman-teman. Tapi sebenarnya market itu bukan dipunyai. Market itu di-create atau dibuat, teman-teman. Bagi orang yang sudah punya market akan lebih mudah. Yes, jawabannya ya. Tapi kalau misalnya yang punya market itu udah diolah, ya kan, akan habis juga kalau dia tidak bisa mempunyai apa kemampuan untuk meng-create atau membuka market. Jadi, yang perlu lo lakukan adalah sebenarnya suka gue tanya kayak begini. Aduh, kok kayaknya gue habis mulu ya marketnya. Pertanyaannya, lu mager nggak atau lu males nggak untuk membuka market, untuk meng-create market? Sometimes harganya terlalu mahal buat orang-orang untuk melakukan pembukaan market itu. Ya, menurut gua ya itu sih sesimpel kalau misalnya lu nggak mau buka market ya teman-teman ya. Ya lu sesimpel ya memang nggak mau bayar harganya aja. Dan sorry to say, at some point nggak tahu diri. Lu nge-compare sama orang-orang yang udah punya pengalaman kerja lama, yang marketnya bagus, terus lu bilang kok dia gampang ya ngerjain asuransi, gue susah ya. Ya sadar diri istilahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Berarti kita harus konsisten untuk apa? Ya untuk create market. Ya. Jadi pada saat marketnya itu di-create, disitulah teman-teman bisa mengolah market itu menjadi closing. Kalau lu nggak create, apa yang lu mau closingin teman-teman? Ya, ini sedikit sentilan ya teman-teman ya, curhatan hati gua terhadap industri asuransi ya teman-teman ya. Kira-kira seperti ini. Ya, boy di next teman-teman. Boy di next ya Pak IT-nya. Nah, terus bagaimana nih habit untuk istilahnya membangun trust? Selling itu teman-teman ya, selling itu tuh nggak lepas dari tiga ini. Gue belajar dari Pak Handoyo ya. Pertama itu adalah need atau kebutuhan. Kedua itu adalah trust. Ketiga itu adalah budget ya. Kalau need itu kita bisa tumbuhkan, bahkan orang sekarang tuh udah lebih cari asuransi ya temen ya. Tapi need itu bisa kita tumbuhkan dengan konsep-konsep, dengan sales idea gitu ya. Itu bisa kita tumbuhkan. Oke, tapi tetap kalau misalnya lu sudah bisa bangun need-nya, orangnya ada budget, tapi dia nggak terasa sama kamu, ya dia akan mungkin belinya di tempat yang lain. Ya, yang ke soal budget, budget itu ya memang ada minimumnya teman-teman. Saya kemarin kan melakukan coba perekrutan ya. Saya lebih selektif dari sisi perekrutan saya ya teman-teman ya. Saya suka tanya pada saat saya istilahnya tuh lagi six open-ended question ya, aku suka tanya kayak begini untuk filtrasi nih, filtrasi agent yang aku mau gitu kan. Menurut menurut kamu kalau tinggal di Jakarta itu, gue tanya gitu ya teman-teman ya, kalau tinggal di Jakarta, jujur aku yang mundur ya. Karena pada saat itu saya ngerti bahwa marketnya mereka itu mungkin income-nya itu di sekitar 3 juta 4 juta ya. Untuk punya polis yang rata-rata API-nya itu udah 1 juta aja udah 25% ngap teman-teman. Tapi kalau dia bilang ya kayaknya kalau misalnya satu keluarga mesti di atas 15 juta deh, kalau nyaman harus 30 jutaan deh. Nah, itu adalah market rekrutan saya, teman-teman. Minimumnya di asuransi tuh enak banget, teman-teman. Karena di asuransi itu ya semua itu tuh tailor made ya. Tailor made itu kayak kamu tuh fitting jas ya. Beda kalau misalnya contoh nih, kita ke department store. Kita nyari baju.
Baju ini modalnya udah modal modelnya udah oke, ya. Waktu ditanya size-nya nggak ada, mundur kita. Kita cari lagi, modelnya udah oke, size-nya udah oke. Kita lihat price tag-nya. Aduh, mahal banget. Ya. Mundur lagi, teman-teman. Sedangkan kalau di insurance ini, ya, cara handling objection budget gimana? Oke, yang ini kan mahal. Ini lu rasa mungkin terlalu tinggi. Asuransi itu lebih baik untuk dimulai sekarang karena mengelok data kesehatan yang sekarang. Bukannya idealis, tapi mulai dulu. Kalau aku boleh tahu, budget berapa yang bisa kamu spend untuk memenuhi kebutuhan insurance kamu? Kira-kira seperti itu. Jadi budget itu sebenarnya gampang HO-nya, teman-teman. Selama ada minimum minimum market yang kita temuin. Nah, ketiga itu adalah trust. Nah, trust inilah yang sebenarnya menurut saya lebih butuh waktu, lebih challenge. Kacamatanya adalah dari orang yang nggak tahu tadi insurance sampai dia tahu kita tuh sampai dia closing sama kita. Nah, caranya gimana untuk ngebangunnya? Pertama itu adalah kompetensi. Boleh di next? Ya, boleh di next. Sorry. Ya. Jadi teman-teman, salah satu standar yang saya bahkan kalau klien pun bilang udah nggak usah jelasin detail-detail, nggak mau, sayanya yang nggak mau. Ya, yang saya pegang adalah saya menjelaskan klausa-klausa itu mendetail sekali, teman-teman. Ya, jadi contoh exclusion, ya, pasal repricing, pasal non-disclosure, contestable period, ya, itu adalah satu standar, ya, 34 poin tuh exclusion sama itu dibahas satu-satu, teman-teman. Ya, 4 poin itu tuh, ya, itu diduplikasi ke sistem ke tim saya, ya, karena saya value-nya adalah kita capek di belakang, kita pengen capek di belakang atau capek di depan, dan saya lebih prefer capek di depan, teman-teman, ya. Dan kalau teman-teman aku tanya ya, mau nggak dapat closingan yang kayak kemarin aku dapetin? Pasti jawabannya mau, ya. Kalau kita lagi ngomongin ini secara secara ini ya offline ya, mau gitu kan istilahnya kan. Nah, tapi teman-teman, menurut aku harga yang aku bayar itu kan tahun 2024 ya dapatnya ya. Harganya sudah aku bayar dari sejak di tahun 2015. Another story, teman-teman. Dulu pengalaman aku pertama kali istilahnya itu nge-review polis, ya. Aku approach salah satu klien aku, dia tanya tentang insurance, apakah asuransinya dia udah cukup apa belum, ya kan? Eh, aku datang ke kantornya, dia keluarin 2 koper polis. Agent baru langsung jiper, ini mah gimana gue pengen jualannya. Istilahnya pada saat itu kan 2 koper, isinya penuh polis semua, teman-teman, ya. Waktu itu aku lagi ngejar startup London, dan waktu itu bener jujur aja udah down, wah ini gimana bisa closing nih, ya. Tapi long story short itu akhirnya closing 300 jutaan API ya teman-teman, dan membawa aku tuh waktu itu ke Startup London. Nah, tapi yang pengen aku ceritain adalah pada saat dikasih si 2 koper itu ada 17 polis ya teman-teman ya. Aku sama Angel baca pasalnya satu-satu, ya. Dibaca pada saat itu sampai waktu itu pernah ya di tahun berapa tuh, di tahun 2000 sebelum pandemi, 2018 2019, gara-gara memang habit baca polis, sampai istilahnya tuh kalau misalnya buka polis itu cepet banget gitu ya, udah tahu nih bagian mana di bagian mana gitu ya. Sampai aku pernah dibawa sama klien aku ke Singapura untuk ngecekin, dia dia pengen apa, dia ditawarin satu polis di sana gitu kan, aku yang disuruh cekin polisnya. Dan ini jadi satu bekal, teman-teman. Bekalnya tuh apa? Waktu kita ketemu sama market yang memang istilahnya itu sangat-sangat tinggi, ya, mereka itu lebih tidak apa ya, lebih tidak mengampuni, ya. Mungkin kalau misalnya contoh nih ya, sama keluargamu gitu ya, sama orang-orang yang maksudnya istilahnya itu eh, tidak selevel itu ya teman-teman ya, mereka lebih memaafkan, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi di posisi mereka teman-teman, ya, mereka tuh mungkin setiap minggu tuh dikejarin sama sales, sama agent.
ya, dan mereka akan menjadi sangat judgmental kepada siapa dia mau berbisnis, ya. Pada saat teman-teman misalnya ditanya, aduh saya gimana ya Pak ya, aduh saya itu tuh udah mereka di judgmental di situ. Confidence kalian itu akan dites dengan seberapa sering kalian membayar harganya sebelum-sebelumnya. Kalau dari sebelum-sebelumnya kalian udah ditanya, misalnya contoh nih, ketemu sama klien ya elah, cuman istilahnya pengen preminya juga cuma 700.000, tapi nanyanya berjam-jam gitu ya. Teman-teman bisa memaknai ini dengan lebih baik, Kak. Oh ini gue lagi disiapin nih. Nanti kalau misalnya gue ketemu sama orang, gue udah belajar dulu sekarang, ya. Jadi ini kompetensi ya teman-teman. Ya, jadi exclusion, red flag, claim cases, exemplary product knowledge, kenapa klaim itu nggak bisa, nggak bisa cair, itu tuh udah hatam, teman-teman. Ya, ini yang saya sebut sebagai kompetensi. Oke, boleh di next. Yang kedua itu adalah honesty atau jujur, ya teman-teman ya. Saya pernah, saya join di tahun 2015, dulu itu masih zaman-zaman kita pakai di Jakarta itu mungkin nggak tahu ya di Surabaya gimana ya. Pakai Pak Ali yang bilang 15 tahun, 10 tahun balik modal, teman-teman. Tahun 2019 saya ambil CFP dan di situ saya sadar gila gue ngapain kemarin-kemarin itu. Ya. Dan akhirnya apa yang saya lakukan teman-teman? Karena sekali lagi mindsetnya adalah selling is a long term relationship, is building long term relationship. Saya datang ke klien-klien saya admit bahwa ada kesalahan dari penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Tapi luar biasanya teman-teman, walaupun ada beberapa dari mereka yang ngoceh ya teman-teman ya, justru pada saat itu ya mereka appreciate saya, mereka lebih percaya sama saya, ya. Dan mau bagaimanapun ya, bisa nggak nih teman-teman, kalau saya suka bilang kayak begini ya, pada saat misalnya pengen di compare produk, misalnya dia pengen compare produk, aku suka bilang kayak begini ya, jujur menurut aku ya, menurut aku kalau produk itu pasti ada plus minusnya dan aku nggak fanatik terhadap satu brand, ya. Aku bernaung di Prudential karena satu dua tiga misalnya financial statement yang bagus, governance yang bagus, kira-kira seperti itu. Tapi aku selalu bilang yang lebih penting itu adalah, dan aku bilang kayak gini, kalau memang kamu ngerasa sesuatu produk X itu lebih bagus, ya feel free aja. Ini membuat mereka tuh jadi lebih lebih secure ya teman-teman. Secure untuk mau di-comparein sama kita, teman-teman. Untuk kita yang melakukan compare produknya. Tapi aku bilang, tapi kalau pada saat kita compare produk, yang kita compare itu nggak cuma masalah produk, tapi juga company dan juga terutama agentnya, ya. Karena kalau udah kita ngomongin agent, ya teman-teman ya, ini kembali battle-nya tuh di diri kita masing-masing, ya. Nah, itu maksudnya saya dengan customer as the center of sales. Dimana saya bilang, aku bilang bahwa aku nggak fanatik, tapi pada saat kalau misalnya kamu memang pengen compare, biasanya tuh apalagi yang compare ini apa teman-teman? Biasanya first time buyer, orang yang baru pertama kali beli asuransi, atau sebelumnya itu punya apa dibeliin sama orang tuanya, dia nggak ada knowledge asuransi sama sekali, dia nggak pernah beli asuransi sama sekali sebelumnya, itu bisa compare. Ya, fair-fair aja sih buat aku. Nomor tiga, boleh di next. Reliability atau bisa diandalkan, teman-teman. Ya, bisa diandalkan itu dengan cara gimana? Misalnya nih, kita lagi istilahnya ngejelasin tentang biaya aneka perawatan rumah sakit. Di situ aku suka kasih apa namanya bukti klaim, kira-kira seperti itu ya. Yang kita ngomongin reliability juga, yaitu adalah response time. Istilahnya pada saat klien kontak kamu, kamu berapa lama balasnya, kalau di miss call, kamu callback nggak, kira-kira seperti itu. Dan juga accuracy of information. Memang di awal-awal sangat disarankan, kalau kamu nggak tahu, kalau kalian nggak tahu informasinya seperti apa, kalian boleh bilang, oke, ini pertanyaan bagus. Coba aku get back ke kamu ya. Tapi kalau misalnya udah berbulan-bulan atau bertahun-tahun masih kayak begitu, ini sih mohon maaf kamunya apa kaliannya nggak improve, ya. Jadi informasi itu makin lama makin bisa dijawab dengan lebih mudah, teman-teman. Ya, boleh di next tentang empathy, ya. Eh
Yang pertama itu adalah saya suka menggunakan namanya itu paraphrasing, ya. Paraphrasing itu sebenarnya untuk sesimpel untuk yang namanya itu menyamakan frekuensi, teman-teman. Dan paraphrasing ini nggak cuman pada saat kita ngomongin objection handling atau HO, ya. Tapi misalnya dia cerita nih, dia bilang kayak begini, aduh iya nih kemarin nih bokap gua sakit, gua stres banget gitu kan. Oh iya ya, emang ya pusing banget ya kalau misalnya ada orang tua yang sakit. Respon kayak begitu teman-teman. Stresnya gue ganti jadi pusing, bokapnya jadi orang tua, ya. Atau misalnya mereka lagi bertanya gitu kan. Misalnya pertanyaan kayak gini, terus oh, jadi maksudnya kayak gini 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 ya dengan kata-kata yang berbeda. Itu kita pada saat kita memparaphrase seperti itu, dia sudah sangat manusiawi teman. Oh, ini orang pinter ya. Ini orang ngerti ya apa yang gua ngomongin. Kira-kira seperti itu, ya. Yang kedua, attention yang undivided, yang tidak terbagi, teman-teman. Ya. Jadi pada saat misalnya ngomong lagi one on one, ya aku set aside phone aku, ya. Itu itu sebagai salah satu habit yang aku coba bangun. Yang ketiga itu adalah show vulnerability. Ya, maksudnya apa sih? Ya, at times menunjukkan istilahnya bahwa kita manusia juga itu juga 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 bermanfaat gitu kan. Misalnya contoh nih tentang misalnya repricing, aduh repricing mulu atau misalnya kemarin tuh OJK kan baru mundurin ya keputusan tentang co-payment ya. Tapi dia bilang kayak begini, aduh gimana sih nih yang lama-lama juga kena sama SEOJK yang baru, dia bilang kayak gitu kan. Ya, jujur sih, Bu, aku pun juga sebenarnya juga stres. Ya, jadi sesimpel kayak begitu, teman-teman. Sometimes kayak begitu kan sebenarnya juga nggak ada solusinya. Kita mau ngapain gitu kan? OJK udah kirim keputusan, perusahaan asuransi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sometimes answernya itu tuh ya sesimpel untuk ya apa ya? Kalau gampangnya itu adalah kalau misalnya nih ya, cewek lagi curhat, lu jangan kasih solusi, lu ikutin aja, iya ya. Misalnya nih, ini orang brengsek banget, iya nih ya brengsek ya, kira-kira kayak begitu teman-teman ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah nggak mumpung. Dalam artian apa? Aku ngerasa ya teman-teman ya, untuk first time buyer ya, mereka itu walaupun istilahnya nih ya, kamu udah mempunyai kredibilitas apa, kayak, lu top nasional apa, udah jalan-jalan kemana-mana. Tapi bagi first time buyer atau bagi orang yang pertama kali dealing sama kamu, itu adalah pertama kalinya dia mau mencoba untuk ngetes rasa kepercayaannya dia. Jadi, aku tetap suka pada saat seseorang itu ini gitu ya. Kan aku suka bilang nih, cara cara jual asuransi aku adalah asuransi itu pada dasarnya menjawab 4 pertanyaan, ya kan? What if someone dies too fast? Bagaimana jika seseorang meninggal terlalu cepat? Kedua, bagaimana jika seseorang itu tidak bisa kerja lagi? Ketiga, eh, bagaimana kalau seseorang itu sebenarnya sih belum ada ya. Ini versi Sanjay Tolani ya teman-teman ya. Tapi aku edit nih. Bagaimana cara memproteksi aset yang sudah dimiliki? Yang keempat itu adalah apa yang pengen diberikan kepada next generation, gitu ya. Terus aku tanya sama dia, gitu kan. Harapannya aku kan pada saat cerita kayak begitu, di satu sisi juga, oh dia pengen lihat asuransi jiwa juga, atau misalnya PCA gitu kan. Tapi dia bilang, kayaknya gue stick dengan, gue tetap asuransi kesehatan deh, dia bilang kayak begitu. Ya udah, ya. Dan aku masih suka kepada first time buyer ini, aku tanya, kamu ada gambaran budget nggak berapa? And that is okay, teman-teman. Ya, karena biasanya pembelian kedua, ketiga itu jauh lebih besar daripada pembelian yang pertama. Apalagi mereka sudah ngerasa happy dengan servisnya kalian. Oke, boleh di next. Ya, yaitu adalah tentang konsistensi. Ya, konsisten itu di apa? Di prospecting. Prospecting itu berbeda dengan presentasi ya teman ya. Prospek itu buka market, teman-teman. Dan juga tahu fase kliennya itu teman-teman seperti apa ya tadi tuh, apakah dia udah memberikan otoritas kepada klien, kepada kamu, atau dia masih di awal-awal ya. Jadi tahu konsistensi itu penting ya, karena kalau misalnya lu nggak konsisten, kamu jadi nggak bisa melihat nih orang nih sebenarnya di fase apa. Itu hanya datang dari pengalaman, nggak bisa dicari di chat GPT ya teman-teman ya. Yang ketiga, proactively seek to deliver value. Selalu cari nih apa ya, value apa ya, nilai apa yang bisa aku kasih kepada orang tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya contoh nih orang lagi kesulitan tentang repricing, ini cerita sedikit ya.
kemarin itu kita lagi buka booth di di Grand Family Peak ya. Sebenarnya itu program untuk AAB, tapi waktu itu aku jadi tim leader, aku perlu kasih contoh untuk istilahnya eh ya istilahnya itu ya ada orang-orang yang datang ke sana canvassing lah teman-teman, ya kan? Long story short, aku bilang kayak begini, kita lagi ada dari Prudential lagi buka booth. Kalau misalnya mungkin ada dari kalian yang butuh pendampingan untuk mengajukan klaim, bisa aku bantu. Pas ini orang klaimnya lagi bermasalah, agentnya nggak ngebantuin. Long story short, teman-teman, klaimnya cair, dia happy banget. Dia sekarang lagi nanya-nanya nih asuransi jiwa sama kritis ke saya, ya ke aku. Jadinya ya ini yang aku maksud adalah ya kita memang pengen hatinya tuh untuk nge-serve orang, untuk nge-service orang, ya. Dan juga konsisten aktivitas 3 per hari, ya. Ki, honestly, ini kayak kan eh, aku berusaha untuk on time ya Ki ya. 7:45 kayaknya nggak akan cukup nih Ki, ya. eh Mungkin gimana ya baiknya ya. Gak apa-apa Karena kok, masih lanjut aja dulu kok. lanjut Lanjut aja ya, aja. Lanjut lanjut aja aja ya. dulu kok. Oke, boleh di next. Oke. eh Sekarang kita masuk executionnya ya. Boleh di next. Ya, ini yang tadi aku sempat cerita. Sales pitch-nya simple, teman-teman. Kayak gini aja. Next. Ya. Nah, biasa kita dibilangin ya, bahwa API itu adalah jumlah appointment kita dikalikan rata-rata case kita, berapa API, rata-rata API, sama rasio closing kita. Ya kan? Contoh, boleh di next. Contoh, kita pengen 300 juta API. Ya. Kita hitung tuh number appointment-nya berapa. Misalnya rata-rata API kita 10 juta dan juga closing ratio kita dari 10 orang, 1 orang yang closing. Ya teman-teman ya. Berapa jumlah appointment-nya? Jumlah appointment itu adalah 300 per tahun atau 6 appointment, 6 janji per minggu. Ya, mungkin buat yang full time ini sih udah di bawah standar, teman-teman. Tapi bagi kalian yang mungkin baru memulai ya, istilahnya mungkin challenging apalagi di Jakarta ini kan sulit ya teman-teman ya untuk misalnya sehari ketemu bisa 2 orang 3 orang tuh sangat sulit ya, tapi lu bisa bayangin nggak kita perlu ketemu 6 orang per minggu. Pro bagusnya apa? Bagusnya itu adalah kalau orang ini bisa ketemu 300 orang dalam setahun atau dia konsisten 6 orang per minggu, pasti ini orang bakal mateng ya. Hebatnya orang-orang terdahulu ya, mereka mateng banget. Kenapa? Karena otot prospeknya kenceng banget teman-teman. Dan juga yang kedua, bagusnya apa? Beberapa leads yang nggak closing di tahun pertama akan ke bawah tuh ke tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya, teman. Oke? Nah, tapi apa? eh, Negatifnya apa nih? Kontranya apa? Pertama, 52 minggu nggak ada libur sama sekali. Kalender lu hitam semua. Masuk akal nggak? Kalau udah berkeluarga, ada liburan anak sekolah, ya kan? Ada akhir tahun, make sense nggak? Ya. Dan juga 300 juta API, anggaplah misalnya dapetin komisinya 150 juta dalam 2 tahun. Cukup menarik nggak sih dengan harga istilahnya, dengan effort yang kita berikan? Oke? Nah, jadi ini kita sama-sama juga, kalau misalnya di sini ada leader juga, kita sama-sama coba kita lihat dari sisi ininya juga ya, dari sisi agent juga ya teman-teman ya. Makanya kemarin itu ada salah satu pembicara di Beijing ya teman-teman yang ngebawain satu konsep cara ini yang bagus banget. Boleh di next. Ya, cara ngitung yang bagus banget. Di upgrade nih hitungannya. API itu adalah jumlah minggu kerja kita dikalikan berapa kali ketemu klien per minggunya dikalikan setiap appointment, setiap janji itu ada berapa case yang kita closing, berapa rata-rata case size-nya, dan juga rasionya seperti apa. Contoh, boleh di next. Misalnya untuk 345 juta yang sama. Dibuka aja boleh di next lagi sekali lagi. Ya, ya. Aku bilang sama kalian, nggak usah kerja full 1 tahun.
Aku kasih 1 bulan libur. Jadi dari 52 minggu, aku kasih libur 1 bulan. Jadi 48 minggu. Ya, ketemunya setiap minggu 3 orang. Woi, mantep banget nih. Emang bisa teman-teman. Ya, yang perlu dilakukan adalah ketemu sama orang, kita jualnya bukan 1 polis, tapi 2 polis. Contoh, asuransi kesehatan sama PSP. Asuransi kesehatan sama PCA. Dibundling, teman-teman. Dan rata-rata API-nya itu 1 juta. Ya, menurutku sih ini masih sangat make sense. Closing ratio-nya masih 10%. Dari 10 orang cuma satu, teman-teman. Bagusnya apa nih? Kamu punya libur 1 bulan setiap tahun, ya. Dan ketemunya setengahnya loh. Berarti kalau misalnya lu udah bisa kayak begini, mestinya kalau misalnya lu lebih rajin, ini lebih luar biasa, teman-teman, hasilnya, ya. Tapi yang pasti kita perlu belajar caranya untuk mempresentasikannya berbeda, nggak cuma satu 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 seperti itu, ya. Boleh di next. Nah, kalau nih ya, aku bilang liburnya masih 1 bulan, tapi setiap minggu dinaikin appointment jadi 4, bukan 3. Masih make sense nggak? Make sense banget, teman-teman, ya. Dan case size-nya dinaikin jadi 1,5 juta per bulan. Tapi dipikir-pikir ya, teman-teman ya, di Jakarta itu untuk satu keluarga spend 3 juta per bulan untuk satu keluarga, itu masih oke banget, ya. Masih oke banget. Masih istilahnya itu tuh nggak tahu ya, mungkin di Surabaya pun juga kota besar juga aku rasa sih wajar ya untuk orang satu pos itu 1,5 juta. Dengan kayak begini, teman-teman, ini udah 690 juta. Agent baru mustinya nih udah start club, teman-teman, ya. Agent baru udah start club, ya, bahkan udah ngedeketin buat teman-teman yang agent yang udah yang senior tapi belum pernah production club, bisa tinggal dipakai rumus ini, teman-teman, ya. Boleh di next. Jadi, pada dasarnya, teman-teman, Star Club itu sesimpel, ya, sesimpel. Lu yang penting konsisten. Menjadi masalah kalau misalnya minggu ini lu nggak ketemu 4 orang, ya. Minggu depan lu nggak ketemu 4 orang, numpuk. Dan juga cara jualnya salah. Jadi kita kombinasikan nih, yang namanya kerja keras dan juga dengan cara jualnya yang tepat. Dapat nggak startup? Dapat. Boleh di next. Ya, secretnya adalah Star Club nggak perlu special skill kayak bagaimana-gimana. Dapat case-nya mau dong, yang 200 juta API, yang 400 juta API. Enggak, teman-teman. Yang dibutuhkan adalah konsisten. Ya, tapi sayangnya konsisten ini menurut aku sangat-sangat underrated. Ya, boleh di next. Ya. Nah, teman-teman, sesi seperti hari ini, ya, ini yang saya sebut sebagai sistem. Oke. Sistem itu dibuat untuk semua orang, ya, dan juga pada saat nanti kalian membangun tim, kalian akan sangat bergantung kepada sistem. Coba bayangin, ya, kamu pengen jadi pebisnis, misalnya pebisnis eh, coffee shop, ya. Coffee shop kalian perlu hire barista untuk 5 cabangnya kalian. Tapi setiap baristanya bilang, aduh, gue nggak bisa datang nih, gue pengen trainingnya di rumah dong, one on one. Terus yang satu di hari Senin, yang satu di hari Selasa, yang satu di hari Rabu, ya. Mampus, Pak. Ya, kita sebagai pebisnis mampus, ya. Apa yang dilakukan sama coffee shop? Siapin sistem, siapin training, datang ke training, ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau mendapatkan best practice, ya, sistem yang sudah terbukti, dan teman-teman mau bisa menjadi pebisnis yang bisa bisnisnya itu diduplikasi, nggak boleh lepas dari sistem, ya. Dan sistem itu pasti akan dampaknya apa, teman? Meningkatkan rasio closing. Kita coba lihat ya, next, ya. Ini cuman aku tambahin rasio closingnya dari 10% jadi 15%. Kalau 20% ke 20 dan 25%, kira-kira dampaknya seperti ini loh, teman-teman. Ya, padahal rata-rata API-nya aku turunin lagi dari 18 jadi 12 juta. Oke, ya, kira-kira seperti ini. Oke, aku rasa aku udah makin telat ya. Aku nggak mau terlalu telat, teman-teman. Teman-teman, kalau misalnya mau mencapai MDRT pertamanya, teman-teman, mau mendapatkan startupnya teman-teman, ya, lakukanlah
untuk menjadi sebuah standar ya teman-teman ya. Karena ada satu quote yang bilang bahwa habit is an excellence, teman-teman. Sorry, excellence is not skill, excellence is habit. Ya, Eh, mendapatkan production club itu adalah menjadi luar biasa, menjadi excellent gitu kan. Tapi excellent itu bukan bukan sekali tembak dapat gede, bukan seperti itu. Tapi itu adalah habit. Kalau teman-teman perhatiin setiap pembicara yang rutin production clubnya, ngomongnya nggak jauh-jauh teman-teman. Harus rajin, harus konsisten, harus upgrade skill. Ngomongnya selalu kayak begitu, ya. Karena memang excellence is habit, ya. Itu aja dari aku, teman-teman. Thank you udah ngedengerin. Moga-moga dapat satu dua hal. Selamat pagi. Thank you. Wah, thank you so much kok udah dikasih apa materi yang luar biasa bagus. Teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Kalau ada yang mau tanya, open mic ya. Teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Iya, benar daging wagyu semua. Harus diambil ini. Kalau nggak ada yang tanya, aku tanya ya, aku Bebas. bebas. Kok, mulai kan dari tahun 2015 ya? Bener ya, gue ya? Ya. Mulai karir dari 2015, berarti kan Kuku udah berkarir di Pro itu sekitar 10 tahun ya? Nah, boleh nggak Kuku? Kok lebih banyak main rekrutmen atau produser? eh Awal-awal itu kan aku kan pasti yang producing, ya. Mm-mm, Tapi habis itu kan aku switch ke rekrutmen. mm-mm. Cuman memang sempat keasikan waktu itu rekrutmennya ke stop baru berapa? Sebenarnya setiap tahun ada sih naikin AB dan juga AB gitu ada. Cuman yang memang ya bisa dibilang baru bener-bener mendalami dan menghatikan rekrutmen lagi itu dan juga tim building itu pada saat pandemi bisa dibilang kayak gitu. Oke, kok Ya. ada standarnya nggak? Kalau Koko rekrut kan ada beberapa leader itu ada yang nggak mau tuh punya rekrutmen uh, anakan di bawahnya itu kayak genset atau apa gitu. Hmm. Kalau Koko Aku gimana? aku pengen tanya dulu deh, ini kebanyakan leader atau agent karena sometimes kan rekrutmen sama team building Mm, ini kan takutnya materi yang leader ya mm, kan, mm, mm. supaya nggak salah ngomong juga. Kebanyakan sih leader kok ini yang masuk. Oh, Leader sama agent juga ada sih, tapi oh, kebanyakan leader. oke, oke, oke. Ya aku cerita sedikit ya teman-teman ya. Sebenarnya pada saat masa-masa sebelum pandemi itu tuh aku pernah waktu itu ya memang MOLC berapa kali juga bukan berapa kali ya lumayan sering dapat juga ya. Dan ada satu momen tuh aku naikin AB sampai dia tuh top 3 syariah, dapat piala emas juga tuh pada saat itu ya. Cuman kesalahan aku pada saat itu adalah aku meng-treat tim em, aku selling tapi istilahnya mendapatkan market dari tim aku ya, Lin ya. Dan menurut aku itu tidak tepat. Karena yang kita lagi bangun itu adalah bukan closingnya, tapi sebenarnya kemandiriannya. Makanya kalau kayak sekarang pun aku lebih selektif ya, dan juga lebih selektif pada saat ngerekrut dan lebih selektif pada saat ngejoin field karena itu. Karena justru aku sayang sama tim aku. Karena ini ceritanya sayang banget ya teman-teman. Memang ini ya mungkin universe has has its own answer gitu ya, has its own decision. Eh, yang jadi top nasional ini sangat bergantung sama aku ya. Dan juga tapi yang bikin istilahnya itu adalah dia memang ada masalah keluarga lah kira-kira seperti itu ya. Nah tapi kalau sekarang balik ke pertanyaannya Evelyn ya, standarnya kayak gimana? Ya menurut aku tadi tuh salah satu filtering question aku adalah kalau menurut kamu berapa sih hidup nyaman misalnya di Surabaya ya, itu tuh aku lagi filter market sebenarnya, Lin, ya. Dan 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 kepada tim pun aku bilang kayak begini, kita ini berbisnis, kita ini mohon maaf bukan tempat di mana untuk menyelamatkan orang, ya, bukan yayasan untuk menyelamatkan orang, ya. Kita berbisnis karena kalau misalnya kamu ngerekrut yang di bawahnya kamu, dia akan merekrut yang lebih di bawahnya lagi karena itu adalah mindset yang kita berikan, oke. Jadi contoh nih, apa yang uh, apa yang
apa yang aku suka tanya ya apa yang aku suka tanya pada saat aku menginterview calon agent ya aku nanya kayak begini eh eh lu contoh nih misalnya gue ketemu gini lu sekarang kerja di mana ya oh kerja misalnya di satu bank X oh dan gue tahu nih ini orang udah lama nih di bank ini ya gue tanya sama dia wih udah lama lu ya di sini apa enak ya di sini udah jadi bos dong lu di sini enggak posisinya masih sama itu udah red flag tuh ya itu sudah red flag ya kenapa karena berarti dia tidak ada drive ya oh lu nggak ini nggak apa namanya nggak coba ambil posisi lain ya kan nggak lah sekarang bosnya udah enak dia bilang kayak begitu ya udah di kantornya juga enak gitu kan oh oke 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 gitu kan itu udah tahu nih teman-teman terus tanya lagi nih teman-teman filtration question yang lebih lanjutnya eh, kalian sendiri ada rencana untuk maksudnya untuk nge-grow apa untuk side hustle nggak misalnya kayak gitu kan ada side hustle yang kepikiran nggak gitu kan enggak gini ya gini-gini aja lah ya itu aku udah filter tuh gitu jadi selevel itu nggak selalu harus dari sisi market ya karena sekali lagi market itu memang ada minimumnya tapi bisa di-create teman-teman oke tadi kan filtrasi market aku udah kasih tahu caranya kalau ini filtrasi dari sisi drive-nya dia dari sisi istilahnya itu seberapa dia bisa berjuang gitu loh kalau enggak capek banget sih sebenarnya ya bener-bener capek banget ya. Terus juga contoh nih misalnya eh apa namanya eh satu level juga dari sisi eh mohon maaf itu intelligence saya juga ya teman-teman ya. Ada orang diajar dia apa misalnya dia tanya gitu kan misalnya kita lagi prospek dia kita ajakin dia ngobrol apa kita jelasin hal-hal yang teknis dia bengong ngerti nggak enggak udah jelasin pakai cara ngerti nggak enggak waduh susah ini ya tapi kalau aku pribadi karena memang standar knowledge di grup aku tuh cukup tinggi karena mereka harus detail gitu ya kira-kira Berarti gitu sih boleh boleh Evelyn simpulkan ya, Ko. Berarti Koko boleh biasanya lebih nyari yang maksudnya lebih ini ya, yang bisa berjuang, yang ada tujuan hidupnya, yang mau berjuang sama-sama, yang mau sukses juga bareng gitu ya, Go ya. iya dan itu bisa benar-benar diketahui dengan cara dia menghadapi hidup ya contoh nih gimana sekarang kerjaan gimana sekarang udah punya anak contoh nih dia langsung respon kayak gini ya nih gue kerja mulu bolak-balik kayak begini capek banget gitu kan itu aja udah langsung dapet gitu loh Bener, bahwa ini orang ada satu drive untuk berubah sebenarnya bener. Berarti masih ada kemungkinan buat berubah, bener-bener, Kang. Oke, gitu teman-teman, ada lagi nggak? Udah nggak ada ya? Mau tanya, mau tanya. Hmm. Oh, oke sih, silakan sih. Oke, Bro Aldi, thank you banget. Kalau tadi aku lihat Bro Aldi ini melankolisnya banget ya, detail banget gitu ya, detail banget, betul ya. eh Kalau orang detail kan biasanya apa semua dipikirkan sampai sekecil-kecilnya. Yang ingin Hmm. aku tanyakan adalah bagaimana menjaga semangatnya. Biasanya kalau detail gitu kan kalau ada oh ada Bu, ada yang kurang dan sebagainya akan jadi satu pemikiran gitu ya. Apa yang bagaimana jaga semangatnya Bro Aldi sehingga tetap bisa konsisten terus kalaupun ada mungkin nggak sesuai dengan plan. Mungkin Oke. mau closing nggak jadi ataupun rekrutannya yang sudah dibina ternyata protol dan sebagainya. Mungkin apa tuh? Aku tuh kalau dicek personality-nya tuh aku tuh melankoli atau kolek melan. Jadi sebenarnya tuh selalu interchanging, Ci. Ya. Hmm, Jadi ya memang oke. sebenarnya bisa dibilang eh, ada ada satu drive yang sangat kuat sih teman-teman ya. Tetap tetap ada internal drive. Walaupun eh, kalau aku tuh strugglingnya ya, kalau aku boleh sharing sedikit, strugglingnya itu adalah di rasa nggak enakannya sebenarnya. Rasa yang nggak enakannya tuh tinggi banget gitu ya. Terus juga apa namanya tuh mau maju susah banget tuh. Mau istilahnya mau angkat telepon, ragu-ragunya tinggi banget ya. Sangat hati-hati, bisa dibilang tuh sangat hati-hati ya. Jadi memang
ini proses yang sangat panjang yang benar-benar aku tuh menurut aku pembelajarannya aku sempat cerita ke teman-teman waktu itu lagi jalan-jalan di Beijing gitu ya. Eh, Menurut aku tuh salah satu healing yang paling besar itu salah satu penyembuhan proses yang paling besar itu adalah karena aku melihat sosok istri aku sendiri ya. Mungkin teman-teman tahu salah satu tim aku itu adalah Philip Mulyana ya si influencer influencer finance itu ya teman-teman ya. Heeh. Itu tuh kita juga nggak pernah expect ditanya lu kenal sama dia nggak kenal. Itu bener-bener istilahnya tuh dari online ya. Istri aku tuh sering banget menang menang giveaway teman-teman. Karena dia bilang kenapa ya karena gue nggak mikirin ya gue ikut-ikut aja dia bilang kayak begitu ya. Dan dia tuh istilahnya tuh ya abundance-nya tuh tinggi sekali. Mental abundance-nya tuh tinggi sekali ya. Opportunity ya coba gitu loh istilahnya. Ya memang plus poinnya kalau aku lebih lebih ini aku suka bercandain ya waktu aku sharing ya. Positifnya itu adalah aku lebih susah ditipu, skeptis dan lain-lain gitu kan. Istri aku lebih gampang ditipu. Tapi untuk opportunity, orang mau masuk opportunity ke aku susah juga, mikir udah kebanyakan. Istri aku tuh enggak gitu kan. Jadi jadi dapat Philip Moyana itu pun juga gara-gara istilahnya waktu itu dia lagi buka personal class personal branding, dia masuk, ketemu, cerita-cerita, terus seling berapa bulan Philip WhatsApp ya, aku pengen jadi apa pengen ekspor jadi agent dong, tapi dia tuh ngetender beberapa leader. Jadi beberapa asuransi, beberapa leader tuh dia ngetender kira-kira kayak gitu. Nah, jadi Jadi apa yang aku pelajarin dari istri aku ya, bahwa dunia itu tuh apa ya, lebih baik daripada yang aku pikirkan sih. Lebih aman daripada apa yang aku pikirkan. Ya, it's okay untuk menjadi lebih eksploratif, menjadi dirinya sendiri dan gak usah mikirin orang kayak bagaimana. Ya, aku tuh ada satu klien aku udah bertahun-tahun, maksudnya aku tuh kerjanya nge-review polis gitu kan, dia tanya apa, baru istilahnya nggak pernah nih aku bilang, kok boleh ya aku, maksudnya boleh ya aku update itu, aku susah banget kayak begitu, ya. Sampai one moment, aku coba untuk membuktikan ke diri aku sendiri di tahun 2023, kok sampai sekarang kamu udah jadi nasabah aku nggak pernah loh jualan sama kamu. Boleh ya kok, aku jualan bego banget cara jualannya teman-teman ya. Bener-bener istilahnya I think I'm a bad salesman gitu ya. Tapi aku ngomong kayak gitu, ya jual terus terus out of my expectation ya. Dia bilang, "Ya jualan aja, aku juga bingung kenapa kamu nggak jualan-jualan ke aku." Dia bilang kayak begitu, ya. Ya kalau misalnya aku nggak mau, aku tinggal nolak kan. Nggak taunya tidak seruwet yang aku pikirin, Ci. Closing 500 juta FPI kan gila. Jadi jadi maksudnya itu apa ya? Pada saat kita ini message yang pengen aku sampaikan ya bagi teman-teman yang mungkin ngerasa relate sama aku tuh ngeblok rezeki aku sendiri ya tapi memang sih lebih susah ditipu memang tapi pada seseorang yang memang kayak begini gitu ya aku tuh banyak ngeblok rezeki aku sendiri makanya penting lah istilahnya itu ya nggak tahu ya kalau aku beruntung ya ada angel ya. Aku beruntung jadi ayahnya dan aku nggak mau ambil kredit, "Oh, ini gara-gara gua kayak gini enggak. Aku banyak belajar dari dia gitu ya itu sih. Boleh satu lagi lanjutin yang Bro Aldi barusan jawab, boleh ya? Kan Bro Aldi tadi bilang eh gampang nggak enakan sama orang, ibaratnya sungkan gitu ya. Terus Hmm. kalau follow up gimana dong? Follow up aku Iya, aku jar kalau aku follow up ya ya tapi aku lebih sifatnya tuh antisipatif. Jadi contoh nih ya pada saat di P2 itu aku yang akan gas bener-bener aku siapin jadinya. Aku jujur kalau bisa nggak follow up kenapa enggak gitu. Jadi di P2 itulah ya menurut aku itu yang penting Hmm, gitu. ya. Oke, thank you bro, thank you Thank banget. you, thank you. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Habis waktunya. Nggak enak telat. Gak apa-apa kok.
Udah ya teman-teman ya, nggak ada yang ditanya ya. Oke, thank you so much ya Ko buat sharingnya hari ini. Jangan kapok diundang sama Rising Start lagi ya Ko. Thank you banget. Ceritanya sih keren banget. Aku sih terinspiratif banget dari 2015 sampai 2025 masih konsisten. Thank you so much Ko. Thank you, thank you. Thank Oke, you. bye-bye. Oke, bye-bye Ko. Bye-bye.